ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian di sini saya akan jelaskan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan al-ghina wal musiqa ini, yang nyanyian dan musik ini. Baik, dari ayat yang pertama dulu. Ayat di surah Luqman. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Baik, di antara manusia ada yang membeli ucapan sia-sia, lahwal hadith. Ini yang kita akan dengarkan nanti tafsirnya. Liyudilla an sabilillah. Lamnya di situ bukan artinya lit ta'lil, tapi itu lam dalam bahasa Arab namanya lil akibah. Ya, kalau dia dengar musik, dia membeli alat musik, gina, akibatnya dia akan tersesat dari jalan Allah. Akan tersesat dari apa? Jalan Allah. Makanya jangan ada yang bilang ya, oh saya bermusik ini bukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, tapi mengajak manusia kepada jalan Allah. Pernah dengar begitu? Makanya ada yang bilang nada dan dakwah kan? Ya. Itu tidak ada hubungannya. Apa hubungannya dakwah masuk ke situ? Pakai musik untuk berdakwah. Ya, dakwah itu harus dengan cara yang benar, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya tidak mungkin berakibat orang dikatakan itu jalan dakwah, karena di ayat dikatakan liyudilla an sabilillah. Akibatnya dia akan menyesatkan, tersesat dari jalan Allah. Itu akibat dari musik tersebut. Ini Al-Quran loh yang bicara. Al-Quran yang berbicara. Jelas ya? Dan tidak boleh sore itu dengan niatnya dianggap oh ini bagus semuanya. Sekarang kalau saya tanya antum ya, antum dari awal masjid ke belakang jalan, dari belakang ke depan lagi jalan, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Tapi kalau antum tanya ke saya, dia jalan seperti itu dengan niat tawaf, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Pada saat kebiasaan adat itu nggak ada masalah, hubungannya. Hal yang biasa, lumrah, asalnya segala sesuatu boleh kan begitu. Tapi kalau sudah dipakai ke makna agama, harus tanya dalilnya apa. Karena itu jangan ada yang bilang, oh musik asalnya adalah halal, muamalah, ibahah, asalnya boleh. Jelas ya? Oke, kaidah itu benar. Tapi musik nggak berada di situ. Dia sudah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tegas mengharamkan, itu satu. Andai kata tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga nggak boleh dipakai. Kenapa? Tadi saya kasih contoh, kalau antum kayak gitu tadi boleh atau tidak antum ibadah? Kan nggak boleh. Dan itu banyak contohnya ya, kalau dibahas di pembahasan fikih. Banyak contohnya. Antum berdiri di terik matahari di situ. Boleh berdiri di bawah terik matahari? Hah? Boleh. Tapi kenapa ada orang yang berdiri di bawah terik matahari? Nabi bilang suruh dia berteduh. Suruh dia berteduh. Karena dia berniat bernadar ketaatan berdiri di bawah apa? Terik matahari. Berpuasa, Nabi suruh dia berteduh, suruh dia berbuka. Sebab itu menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Itu ada di dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kalau dia misalnya memakai musik untuk alasannya hidayah, kan ada orang dapat hidayah. Ini kesalahan lain ini. Kesalahan lain. Kalau dia seorang dai, itu salah berpikir. Tidak boleh seorang itu mengatakan, oh ini si fulan kan, lihat dia sudah bertobat dia. Karena saya perdengarkan musik dia bertobat. Ya kan? Tidak boleh, itu sama seperti begini. Anak-anak itu dianjurkan atau tidak punya anak-anak? Hah? Umat Islam ini
dengan umatnya yang banyak, Nabi gembira atau tidak? Gembira. Karena itu Nabi SAW bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul ummah. Nikahilah para perempuan yang bisa banyak melahirkan, perempuan yang penyayang, sebab saya berbangga dengan umatku yang banyak. Tiba-tiba dia punya anak. Nah, ini Nabi kan bangga. Pak, Bapak sudah menikah atau belum? Enggak, itu zina. Tapi kan yang penting punya anak. Gimana? Benar atau tidak? Nggak bisa. Oh, hasilnya kan ada anak. Nabi bergembira. Nggak usah tanya caranya kayak gimana. Yang penting ada anak dulu. Nah, ini tidak benar cara ini. Jelas ya? Baik. Ini hal-hal di dalam syariat itu jelas. Ya. Jadi kalau terjadi perkara-perkara di luar dari kaidah tersebut, kita tidak tahu. Ada orang-orang kafir itu diberi oleh Allah, ketika dia kafir semakin diberi dunia. Apa artinya dia benar? Tidak. Kadang dunia itu membuat dia istidraj, akhirnya semakin larut di dalam kesesatan. Begitu dia dibinasakan, tidak bisa keluar lagi. Ada sebagian manusia seperti itu, diberi untuknya istidraj supaya dia semakin sesat di atas jalan yang buruk. Naudzubillah. Baik. Maka di sini wa minan nasi may yashtari lahwal hadid. Ini Ibnu Mas'ud bersumpah. Lahwal hadid di sini kata Ibnu Mas'ud innahul gina. Dia adalah gina. Di sebagian riwayat al gina walladzi la ilaha illahu. Itu adalah gina, nyanyian. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat fil gina wa ashbahihi. Turun tentang gina dan yang semisal dengannya. Ayat ini. Itu juga dari Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan ini 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menafsirkan dengan tafsir itu di ayat ini seperti penafsiran mereka, dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Tidak ada yang menyelisihi mereka. Dan tafsir sahabat ini, perhatikan ya, tafsir sahabat sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumul Hadits dan ditakrir oleh banyak ulama di buku-buku mustalah, bahwa tafsirnya sahabat itu memiliki hukum hadits marfu. Sebab tidak mungkin sahabat itu menafsirkan dari kantongnya sendiri. Pasti diambil dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersumpah di sini. Beliau bersumpah bahwa lahwal hadits adalah apa? Al-ghina. Tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi mereka. Demikian pula dari para tabi'in. Iya. Mujahid, Ikrimah, Makhul, Ibrahim an-Nakhai, Atha al-Khurasani, Al-Hasan al-Basri, Said bin Jubair, Kutabah bin Di'ama, Maimun bin Mihran, Habib bin Abi Thabit, Amr bin Shu'aib, Abdul Malik bin Jurayj, Said bin Musayyab. 13 orang tabi'in menafsirkan dengan penafsiran yang apa? Yang sama. Jelas? Ada yang meragukan makna ayat? Tidak ada yang meragukan makna ayat ini. Bahwa itu adalah al-ghina. Itu adalah al-ghina. Jadi itu memahami makna-makna ayat itu harus ada penafsiran dari para as-salaf. Iya. Jadi bukan ranah kita berbicara, masuk berbicara seenaknya saya. Lahwun dalam bahasa Arab artinya begini dan begini. Tidak ada masalah, terangkan dalam bahasa Arab. Tapi itu tidak bertentangan dengan tafsirnya siapa? Tafsirnya para as-salaf. Sebab itu juga bagian dari kata lahu secara bahasa. Iya. Baik. Ada yang menafsirkan selain daripada itu, tidak ada masalah. Itu tambahan. Tetapi tidak ada yang menyelisihi penafsiran mereka yang menafsirkan al-ghina. Ada yang menafsirkannya dengan kesyirikan. Ya. Ada yang menafsirkannya dengan hal yang yang melalaikan, semua hal yang melalaikan, karena diambil konteks ayat ya dari kata lahu. Iya, dan itu tidak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan para ulama menafsirkannya dengan al-ghina. Baik, tetapi perhatikan ya pada ayat ini. Ini harus kita dalami ya. Kalau dia di antara manusia ada yang membeli nyanyian ini, akibatnya dia tersesat di jalan Allah tanpa ilmu. Itu bahaya. Nas Al-Quran. Itu menjadi sumber kesesatan. Makanya tadi disebut mengurangi akal. Daya tangkapnya menjadi berkurang.
Karena itu banyak orang-orang yang dia cerdas, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kam min dzakiyin laysa bizaki. Betapa banyak orang yang cerdas tetapi tidak suci, tidak bersih. Karena cara berfikirnya sudah dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Ini mengurangi dari akalnya, menyebabkan dia tidak ada timbangan. Tidak ada timbangan. Iya. Wa yattaqidahu huzwa. Dia jadikan itu sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin. Untuknya siksaan yang menghinakan. Jadi ini bukan sembarangan ya, dari ancaman-ancaman pada ayat.